Pada sistem integumen, kami akan menjelaskan tentang pengertian sistem integumen, fungsi sistem integumen, struktur sistem integumen, yaitu struktur kulit, struktur kuku, dan struktur rambut, dan gangguan sistem integumen, yaitu pruritus, akne, kandidiasis, tinea, selulitis, skabies, folikulosis, furunkel, karbunkel, dan impetigo. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian sistem integumen. Integumen berasal dari kata integumentum yang artinya penutup. Sistem integumen mengarah pada struktur kulit dan aksesorisnya dan merupakan sistem organ terbesar pada tubuh manusia. Kulit dan aksesorisnya merupakan sistem integumen yang berperan dalam pelindungan menyeluruh bagi tubuh. Kulit terbuat dari beberapa lapisan sel dan jaringan yang diikat oleh struktur yaitu jaringan ikat. Sistem integumen merupakan penutup pada luar tubuh, meliputi kulit, tanduk, kuku, rambut, bulu, cakar, sisik, dan lain sebagainya. Kulit merupakan organ yang paling luas permukaannya yang membungkus seluruh bagian luar tubuh, sehingga kulit sebagai pelindung terhadap bahaya bahan kimia. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Respon terhadap rangsangan panas diperankan oleh dermis. Peradaban diperankan oleh papila dermis dan Merkel Remptier, sedangkan tekanan diperankan oleh epidermis. Fungsi sistem integumen yang terdiri dari 6. 1. Sebagai pelindung atau proteksi, yaitu sistem yang paling besar, kulit mampu menjadi pelindung paling luar dari organ tubuh kita, yang berarti kulit dapat melindungi tubuh dari ancaman yang berbahaya dari lingkungan sekitar. Yang kedua, sebagai pengatur suhu. Dengan adanya sistem organ kulit, maka akan terlindung dari suhu yang berubah-ubah. 3. Menjaga keseimbangan air. Lapisan permukaan kulit dapat disebut dengan lapisan yang tidak terlalu menyukai air atau kondisi yang basah. Saat kondisi seperti ini menyebabkan air dan garam tetap berada dalam tubuh. Keempat, sebagai penerima sinyal masuk. Pada sistem integumen terdapat begitu banyak jenis organ sensorik. Sebagian pada tubuh memungkinkan dapat merasakan panas, tekanan, dingin, gerakan, dan juga nyeri. Kelima, sebagai pengirim sinyal keluar. Fungsi dari sistem integumen pada rambut dapat mengirimkan sinyal atau pesan ke lingkungan sekitar tubuh kita. Pesan ini dapat tersampaikan kepada manusia lain. Yang keenam, memproduksi zat penting. Pada kelenjar sebasea, sistem integumen berada dan memiliki kaitan dengan folikel rambut. Selain ini, terdapat kelenjar lain yang memproduksi keringat, yaitu kelenjar keringat yang menghasilkan keringat dan menghasilkan keratin. Selanjutnya yaitu struktur sistem integumen. Struktur sistem integumen terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama struktur kulit, yang kedua struktur kuku, dan yang ketiga struktur rambut. 1. Lapisan kulit. Kulit tersusun atas 3 lapis, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. A. Lapisan epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar yang terdiri atas lapisan epitel gepeng. Epidermis umumnya merupakan jaringan epitel skumosa berlapis dan tersusun atas sel-sel keratinosit yang merupakan sel menghasilkan keratin. Keratin ini memberikan struktur, daya tahan, serta kedap air pada kulit. Sel-sel ini terus-menerus akan mati dan digantikan dengan sel baru. Berbagai jenis sel terdapat pada epidermis, yaitu sel melanosit. Sel melanosit berbentuk seperti laba-laba yang mensintesis melanin, yaitu pigmen yang memberikan warna pada kulit. Selanjutnya, sel Langerhans terdapat pada epidermis yang berperan dalam sistem imun. Sel Langerhans merupakan sel dendritis yang berbentuk seperti bintang yang mirip dengan sel darah putih. Sel ini dibentuk tulang sumsum belakang. Sel Merkel merupakan sel yang terletak paling dalam perbatasan sel antara epidermis dan dermis. Sel ini bergabung dengan ujung saraf untuk membentuk reseptor sensorik sebagai indera peraba. Epidermis biasanya dibagi beberapa lapisan sesuai dengan morfologi keratositosit dan posisinya ketika berdiferensiasi menjadi sel-sel terangsang. Lapisan-lapisan tersebut yaitu stratum germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidium, dan stratum corneum. Stratum germinativum atau lapisan basal adalah lokasi utama sel-sel aktif membelah pada epidermis yang membentuk sel-sel lapisan epidermis luar. Namun, tidak semua sel basal memiliki potensi untuk membelah. Selanjutnya, stratum spinosum terdiri dari berbagai
bentuk, struktur, dan sifat subseluler yang berbeda tergantung pada lokasinya. Sel-sel spinosus pada bagian basal atau bawah berbentuk polihedral dan memiliki nukleus bulat, sedangkan sel-sel dari lapisan spinosus atas umumnya berukuran lebih besar, menjadi lebih rata karena didorong ke permukaan kulit dan mengandung butiran pipih. Selanjutnya, stratum granulosum, yaitu lapisan ini terdiri atas 2 atau 3 lapis sel poligonal yang agak gepeng dengan inti di tengah dan sitoplasma berisi butiran atau granula. Keratohialin atau gabungan keratin dengan hialin. Lapisan ini menghalangi masuknya benda asing, kuman, dan bahan kimia masuk ke dalam tubuh. Yang selanjutnya, stratum lucidium, yaitu lapisan ini terdiri atas beberapa lapis sel yang sangat gepeng dan bening. Membran yang membatasi sel-sel tersebut sulit terlihat sehingga lapisannya secara keseluruhan seperti kesatuan yang bening. Lapisan ini ditemukan pada daerah tubuh yang berkulit tebal seperti telapak kaki dan telapak tangan. Selanjutnya, stratum corneum, yaitu lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel tanduk, gepeng, kering, dan tidak berinti. Sitoplasmanya diisi dengan serat keratin, makin keluar letak sel semakin gepeng seperti sisik lalu terkelupas dari tubuh. Zat tanduk merupakan keratin lunak yang susunan kimianya berada dalam sel-sel keratin keras. Lapisan tanduk hampir tidak mengandung air karena adanya penguapan air, elastisnya kecil dan sangat efektif untuk pencegahan penguapan air dari lapisan yang lebih dalam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lapisan dermis. Batasan dermis sulit ditentukan karena menyatu dengan lapisan hipodermis, ketebalannya sekitar 0,5 sampai 3 mm. Lebih tebal dari lapisan dermis yang dibentuk dari komponen jaringan ikat. Dermis mengandung serat kolagen dan serat elastin, sehingga bersifat ulet dan elastik, penuh dengan kapiler dan pembuluh darah-darah. Serat saraf sehingga dapat merasakan sensi seperti suhu, tekanan, dan nyeri. Selain itu, pada dermis juga terdapat folikel rambut, kelenjar minyak, kelenjar lendir, dan kelenjar keringat yang tertanam dalam dermis. Dermis tersusun atas jaringan ikat areolar yang disebut dengan papila dermal. Selanjutnya, dalam dermis terdapat 2 lapisan, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu lapisan papilia. Lapisan ini mengandung lapisan pengikat longgar yang membentuk lapisan bunga karang yang disebut lapisan stratum spongiosum. Lapisan papilia terdiri atas serat kolagen halus, elastin, dan retikulin yang tersusun membentuk jaringan halus yang terdapat di bawah epidermis. Lapisan ini memegang peranan penting dalam peremajaan dan penggandaan unsur-unsur kulit. Yang kedua yaitu lapisan retikuler. Lapisan retikuler terbuat dari jaringan ikat padat tak beraturan serat kolagen. Sebagian besar lapisan ini tersusun bergelombang, mengandung sedikit serat retikulin dan banyak serat elastin. Pada lapisan kulit terdapat juga hipodermis atau lapisan subkutan. Hipodermis adalah lapisan bawah kulit atau fascia superficialis yang tersusun atas sel-sel lemak. Sel-sel lemak membentuk jaringan lemak pada lapisan adiposa yang terdapat pada susunan lapisan subkutan untuk menentukan mobilitas kulit di atasnya. Fungsi lapisan ini menyimpan energi, menghindari benturan. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagian-bagian kulit. Yang pertama ada hipodermis. Hipodermis merupakan zona transisional di antara kulit dan jaringan adiposa di bawahnya. Mengandung sel lemak, demikian juga jaringan ikat putih dan kuning. Kumparan dari sejumlah glandula sebaceae atau porium tergantung vena dan limfatika. Baik saraf bermielin maupun tidak bermielin ditemukan dalam kulit yang berisi organ akhir dan banyak serat saraf. Organ ini memberi respon sensasi panas, dingin, nyeri, gatal, dan raba ringan. Kedua, ada kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Kelenjar keringat adalah kelenjar kecil yang sangat penting. Kelenjar ini sebagian besar terdapat di telapak tangan, telapak kaki, dahi, dan ketiak. Kelenjar keringat tersusun atas saluran berbentuk melingkar dan mengandung banyak pembuluh darah. Keringat berasal dari darah dan mengandung air serta natrium klorida. Keringat merupakan suatu limbah tubuh yang membantu pengaturan suhu tubuh serta keseimbangan air dan elektrolit tubuh. Ada 2 macam kelenjar keringat, yaitu yang pertama kelenjar ekrin yang kecil-kecil dan terletak dangkal pada dermis dengan sekret yang encer,
dan telah terbentuk sempurna pada 28 minggu kehamilan. Berfungsi 40 minggu setelah kelahiran, terbentuk spiral dan bermuara langsung di permukaan kulit dan terdapat di seluruh permukaan kulit, terbanyak di telapak tangan dan kaki. Yang kedua, kelenjar apokrin yang lebih besar terletak lebih dalam dan sekretnya lebih kental, dipengaruhi oleh saraf adrenergic, terdapat di aksila, areola mamae, pubis, labia minora, dan saluran telinga luar. 3. Kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak. Kelenjar sebaceus terdapat di seluruh bagian tubuh dan paling banyak terdapat di bagian muka, kepala, dan bagian kulit yang berambut. Setiap kelenjar sebaceus tersusun atas kantung-kantung yang memiliki jaringan epitel di sekelilingnya. Struktur kuku atau ungais menurut Kamus Kedokteran Dorland adalah lempengan kulit bertanduk pada permukaan dorsal ujung distal falang terminal jari tangan atau jari kaki yang tersusun dari kerak-kerak epitel yang memipih dan berkembang dari stratum lucidum kulit. Struktur kuku yang pertama yaitu ada lempeng kuku. Lempeng kuku merupakan bagian keras kuku yang kasat mata. Yang kedua ada lunula. Lunula merupakan bagian kuku berwarna putih berbentuk seperti bulan separuh di dasar kuku dan di bagian lempeng kuku. Yang ketiga yaitu lipatan kuku. Lipatan kuku yaitu kulit yang membungkus lempeng kuku pada ketiga sisinya. Bantalan kuku yaitu kulit di bawah lempeng kuku atau sel-sel di dasar bantalan kuku adalah penghasil lempeng kuku tangan atau kuku kaki. Yang keempat ada kutikula. Kutikula merupakan jaringan yang menindih lempeng kuku di dasar kuku. Kutikula melindungi sel keratin baru yang secara perlahan muncul dari bantalan kuku. Yang kedua, fungsi utama kuku pada manusia yaitu fungsi pertama adalah sebagai pelindung dari ujung jari karena dipenuhi dengan saraf-saraf. Fungsi kedua yaitu memberi sensitivitas dan mempertajam daya sentuh. Bagian-bagian kuku. Bagian-bagian dari kuku adalah nail fold, akar kuku terbenam dalam kulit. Badan kuku bagian yang terbuka di atas jaringan lunak kulit. Ujung kuku bagian yang bebas, pertumbuhannya kurang lebih 1 mm per minggu. Nail groove atau sisi kuku, bagian yang agak cekung, membentuk alur kuku. Epinilium atau kulit tipis, bagian proksimal yang menutupi kuku. Hyponyculum, kulit yang ditutupi bagian kulit. Struktur rambut. Rambut terdiri atas akar rambut dan batang rambut. Ada 2 jenis tipe rambut yaitu rambut halus, tidak berpigmen yang terdapat pada bayi disebut lanugo, dan rambut kasar, berpigmen, mempunyai medula dan terdapat pada orang dewasa. Komposisi rambut terdiri atas karbon 50,60%, hidrogen 6,36%, nitrogen 17,14%, sulfur 5,0%, dan oksigen 20,80%. Rambut mempunyai 2 tipe, yaitu ada rambut lanugo yang merupakan rambut halus tidak mengandung pigmen dan terdapat pada bayi. Yang kedua ada rambut terminal, yaitu rambut yang lebih kasar dan dengan banyak pigmen, mempunyai medula dan terdapat pada orang dewasa. Gangguan pada sistem integumen. Gangguan pada kulit sering terjadi karena ada faktor penyebabnya, antara lain yaitu iklim, lingkungan, tempat tinggal, kebiasaan hidup kurang sehat, alergi, dan lain-lain. A. Pruritus. Pruritus atau rasa gatal adalah sensasi pada kulit yang menimbulkan keinginan untuk menggaruk. Pruritus dapat disebabkan oleh faktor eksogen atau endogen. Eksogen, misalnya dermatitis kontak atau pakaian, logam, benda asing, atau faktor lingkungan yang membuat kulit lembab dan kering. Endogen, misalnya reaksi obat atau penyakit. Sebagai contoh, dapat disebutkan diskriasia darah, limfoma, keganasan alat dalam, dan kelainan hepar atau ginjal. Acapkali kausa klinis pada permulaan belum diketahui. B. Acne. Acne atau jerawat adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga timbul beruntus-beruntus dan abses atau kantong nanah yang meradang dan terinfeksi pada kulit. Jerawat sering terjadi pada kulit wajah,
leher, dan punggung. Penyebab jerawat paling sering menyerang remaja, di mana jerawat muncul pada saat memasuki masa pubertas. Tetapi bisa saja terjadi pada semua usia. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan sistem hormonal yang merangsang peningkatan produksi dari kelenjar sebasea atau kelenjar penghasil minyak di kulit. C. Candidiasis. Infeksi akibat jamur Candida, yaitu jamur yang memiliki lebih dari 20 jenis. Candidiasis bisa muncul di berbagai bagian tubuh manusia, tapi bagian yang paling sering mengalami infeksi ini adalah mulut dan sekitar organ intim, dan bagian tubuh lain yaitu kuku, esofagus, daerah sekitar anus, dan saluran pencernaan. Faktor yang mendorong terjadinya infeksi tersebut adalah kelembaban dan kehangatan, pemakaian antibiotik, kortikosteroid, kehamilan, dan obesitas. Gejala yang timbul adalah infeksi pada lipatan kulit, infeksi vagina, infeksi penis, dan dignosis. Selanjutnya itu ada tinea. Infeksi jamur yang disebabkan oleh beberapa jamur yang berbeda dan biasanya dikelompokkan berdasarkan lokasinya dalam tubuh. Jamur tersebut mempengaruhi bagian-bagian tubuh yang berbeda. Gejala infeksi jamur diberi nama berdasarkan di mana jamur terjadi, seperti jamur pada seluruh kulit tubuh atau biasa disebut dengan tinea corporis, jamur kulit kepala atau tinea capitis, tinea kaki terdapat tinea pedis dan kurap kaki, tinea cruris dan jamur kuku atau biasa disebut dengan tinea ungulum. Gejala umum yang terjadi yaitu pada umumnya gatal dan kadang kulit. Selanjutnya itu ada selulitis, infeksi yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus atau Staphylococcus atau bakteri lainnya pada lapisan dalam dari kulit. Dermis dan jaringan subkutan biasanya disebabkan oleh invasi bakteri melalui suatu area yang robek pada kulit. Meskipun demikian, hal ini dapat terjadi tanpa bukti sisi entry dan ini biasanya terjadi pada ekstremitas bawah. Infeksi ini sangat umum terjadi. Sebagian besar kasus selulitis mudah untuk sembuh jika dirawat lebih awal. Semakin lama mendapat perawatan, semakin kecil kerusakan pada kulit. Selanjutnya ada skabies. Skabies adalah penyakit infestasi parasit yang umum terjadi disebabkan tunggu Sarcoptes scabiei var hominis yang menyebabkan beruntus-beruntus kecil kemerahan dan rasa gatal di sela-sela jari tangan, pergelangan tangan, sikut, ketiak, di sekitar puting payudara wanita, alat kelamin pria yaitu pada penis dan kantung zakar, di sepanjang garis ikat pinggang dan sekitar pantat bagian bawah. Skabies disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei var hominis. Yang G yaitu folikulitis, peradangan pada selubung akar rambut atau folikel yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. Folikulitis merupakan pioderma di folikel rambut terutama disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Folikulitis diklasifikasikan menurut kedalaman invasi Staphylococcus aureus atau folikulitis superficial dan deep folliculitias dan menurut etiologi biasanya mengenai folikel rambut pada kelopak mata, aksila, pubis, dan paha. H. Furunkel. Furunkel atau boil merupakan infeksi kulit seluruh rambut dan jaringan subkutan di sekitarnya, membentuk nodul nyeri dan pada umumnya didahului atau berkembang dari folikulitis superficial dan sering berkembang menjadi abses. Infeksi berawal dari benjolan keras berwarna merah yang mengandung nanah, lalu benjolan ini akan berfluktuasi dan tengahnya menjadi putih atau kuning. I. Karbunkel. Karbunkel ialah sekumpulan bisul yang menyebabkan pengelupasan kulit yang luas serta pembentuk jaringan parut. Karbunkel merupakan lesi peradangan yang lebih serius dengan dasar yang dalam, mengenai beberapa folikel rambut dan jaringan di sekitarnya. Karbunkel juga cenderung mudah diderita oleh penderita diabetes. J. Impetigo. Impetigo ialah infeksi kulit yang dangkal dan disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes yang menyebabkan terbentuknya lepuhan kecil berisi nanah atau pustula. Impetigo paling sering menyerang anak-anak, terutama yang kebersihan badannya kurang dan muncul di bagian tubuh manapun seperti wajah, lengan, dan tungkai. Penyebab impetigo sendiri ialah Staphylococcus aureus dan
Streptococcus pyogenes atau kombinasi keduanya. Kedua bakteri dapat menyebabkan pembelahan dan menyebar luas ke dalam jaringan melalui produksi beberapa bahan ekstraseluler.